Pak Yusril misalnya dalam wawancara dengan Dipo Investigasi Kompas TV, dia mengatakan aktivis organisasi non pemerintah itu seperti Kontras yang melakukan advokasi, LBH dan seterusnya itu bukan musuh negara. Mereka justru dibutuhkan dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokratis. Nah, sekarang kita mau berpegangan pada yang mana? Apakah Uta tadi itu yang mewakili istana atau Uta yang mewakili atau Yusril misalnya itu? NGO yang mungkin selalu dipandang negatif oleh pemerintah itu kan NGO yang terlalu vokal, terlalu kritis. Bener yang disebut-sebut itu yang tadi itu. Betul, kalau NGO yang nggak kritis, nggak vokal pasti ya dibiarin. Ya itu kan tipe orang-orang yang ABS gitu kan. Di kekuasaan kita kan dari dulu orang itu bukan asal bapak senang. Dia adjustment. Mau absen sama presiden. Tapi biasanya orang-orang ini kalau diajak ngobrol di belakang atau pasca menjabat, pendapatnya lo berubah. Gitu. Pendapatnya lo berubah. Jadi kelihatan kan orang yang memang berpendapat sesuai pikirannya sama yang berpendapat sesuai kepentingannya itu beda. Ya, bedanya bisa 180 derajat. Ulta Levenia, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Ini lagi viral ini. Tenaga ahli utama kantor staf presiden. Dia ngomong soal antek-antek asing. Kita lagi ngobrol-ngobrol ini dengan para aktivis yang kayaknya dimention sebagai para antek asing. Lagu lama itu. Lagu lama ya. Ada Mas Safik, ketua PBNU. Bagian aktivis 98. Iya dong. Mas Usman Hamid. Ya. Aduh. Nih kayaknya orang-orang yang dimention diantaranya sampean-sampean ini, Mas. Ante-ante. Mungkin. Muhammadiyah juga. Pengurus Muhammadiyah, betul. Ini bapak kakeknya NU. Kan blasteran. Ya. Blasteran. Munu. Muhammadiyah NU. Ya. Oke. Jadi kemarin ini lagi rame Mas. Lagi rame soal ini kayaknya soal NGO yang didanai asing. Ini jadi pembicaraan publik lah. Bahkan disebut lah ada yang pusat riset. Oh iya, ini lagi rame. Bahkan banyak teman-teman kita yang respon. Tapi saya dapat WA beberapa dari WA itu 1-2 teman. Tapi di sosmednya nggak begitu. Memang sosmednya nggak terlalu viral sebenarnya. Oh iya. Memang nggak terlalu ini. Cuma karena dia menggunakan nama tenaga ahli KSP itu, terus akhirnya menjadi perhatian kan. Apakah itu perspektif dari istana atau sekedar perspektif individunya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Dia nyebutnya gini, kira-kira ya, ini duitnya banyak banget tuh NGO. Apakah auditnya itu udah benar atau enggak? Katanya gitu. Terus kemudian, ini Bang Usman banyak dimension sebenarnya. Kontras, YLBHI, Selios, terus ada pertanyaan kayak gini, terus akhirnya kan, ini kayaknya orang-orang juga punya perspektif, kita perlu dudukin nih Mas. NGO itu apa sih sebenarnya? LSM itu fungsinya apa? Sampai dianggap seburuk itu oleh istana itu. Coba gimana? Ya, kita namanya NGO kan. NGO itu secara literal artinya non-government organization. Ya. Organisasi non pemerintah. Nah, ini sebenarnya dikenal di Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM. Nah, tapi sebenarnya istilah LSM ini istilah yang kooptatif dari Orde Baru. Penjinakan. Gitu ya. Ketika itu, sehingga memunculkan semacam kesan yang berbeda-beda. Dalam sejarah banyak yang bisa kita telaah ya. Sejarah agama juga ada tuh. Kalau di dalam Islam itu Hilful Fudul tuh NGO pertama-tama tuh. NGO-nya ya itu Nabi Muhammad sebelum jadi nabi diajak oleh Abu Bakar bergabung di udah pengurus Muhammadiyah benar. Kalau oke lah kita tinggalkan soal sejarah agama. Masuk ke sejarah Indonesia misalnya gitu. Perhimpunan Indonesia itu NGO pertama. Jadi pada mulanya negara diawali oleh embrio NGO namanya Perhimpunan Indonesia. Jadi kalau dibilang NGO itu musuh negara itu aneh sebenarnya. Apalagi kalau tadi siapa namanya Ulta. Nah itu kalau kita sandingkan pernyataannya dengan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan itu beda
tolak belakang 180 derajat. Pak Yusril misalnya dalam wawancara dengan Dipo, investigasi Kompas TV, dia mengatakan aktivis organisasi non pemerintah itu seperti Kontras yang melakukan advokasi, LBH dan seterusnya itu bukan musuh negara. Mereka justru dibutuhkan dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokratis. Nah, sekarang kita mau berpegangan pada yang mana? Apakah Uta tadi itu yang mewakili istana atau Uta yang mewakili, atau Yusril misalnya itu? Atau Yusril. Ya itu kan kelihatan itu ya. Ya, saya nggak kenal juga orangnya tidak. Itu pertama dari segi sejarah itu kan. Jadi sebelum ada negara bangsa ini pada mulanya itu sebenarnya organisasi non pemerintah. Pada saat itu Perhimpunan Indonesia bersikap kritis terhadap kolonial sebagai negara, sebagai pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Dan melahirkan negara bangsa Indonesia. Tentu saja bukan hanya itu. Ada Muhammadiyah yang jauh lebih lama lagi sebelum ada Indonesia Merdeka. NU, Nahdlatul Ulama. Itu juga sebenarnya pada mulanya organisasi non pemerintah. Sampai hari ini pun sebenarnya NGO itu disebutnya dalam kategori hukum internasional, dalam kategori tatanan diplomasi internasional. Jadi kalau kita masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada government organizations, ada non-government organizations. Gitu. Dan di antara seluruh kesempatan untuk para perwakilan diplomatik negara, misalnya perwakilan negara A, negara B, negara C gitu, ada perwakilan organisasi non pemerintah dengan akreditasi tertentu gitu. Misalnya saya pernah hadir dalam sidang PBB bicara mewakili organisasi non pemerintah seperti FEDEFAM di Amerika Latin. Pernah juga saya mewakili INVIT, organisasi di Indonesia namanya Indonesian NGO Forum for International Development. INVIT ini dulu mengawasi bantuan-bantuan asing kepada pemerintah Indonesia di masa Orde Baru supaya tidak dikorupsi misalnya. Jadi filosofinya semacam itu untuk mengawasi kekuasaan supaya dia tidak menyimpang, supaya dia tidak disalahgunakan. Dan memang dia selalu mencurigai kekuasaan gitu. Karena dalam sejarah agama-agama, sejarah gereja di Eropa, sejarah kehalifahan setelah abad 11 pertengahan misalnya itu cenderung misalnya menyalahgunakan kekuasaan. Makanya Lord Acton sangat terkenal itu fatwanya atau diktumnya, dia bilang power tend to corrupt, kekuasaan itu cenderung korup. Absolute power, kekuasaan yang absolut, corrupt absolutely. Udah pasti korup gitu. Nah, kalau NGO itu dianggap sebagai musuhnya pemerintah karena dia dapat bantuan duit dari asing. Itu stigma itu sepenuhnya gimana nanggepinnya itu? Gantian dulu deh, Safid dulu deh. Coba Safid. Ini kan seolah-olah ini buruk banget gitu loh Mas. NGO itu dari perspektif itu. Ya sebenarnya itu kan perspektif lama yang zaman Orde Baru ya lazim. Orde Baru itu ya selalu mencurigai NGO, walaupun yang dimaksud itu kan organisasi non pemerintah, tetapi yang fokusnya biasanya adalah ngawasi kebijakan pemerintah. Jadi kontrol gitu kan, pengawasan, checks and balances. Nah itu biasanya memang ya dipandang oleh pemerintah itu sebagai sesuatu yang buruk. Padahal sebenarnya kalau kita bicara NGO itu awal-awal termasuk ya ini Indonesia Merdeka ya, bahkan awal Orde Baru. NGO itu kerjaannya ngawasi pemerintah agar tidak jadi anti asing. Begitu ya? Loh, dari tahun 67 itu bantuan ada asing. Namanya IGGI, Intergovernmental ini kan Indonesian bahwa itu konsorsium Belanda yang itu ngasih bantuan ke Indonesia, gitu loh. Nah, jadi bantuan asing ke Indonesia, ke pemerintah, ke pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi itu namanya ada IGGI. Jadi itu konsorsium donor yang membantu pemerintah Orde Baru di awal-awalnya tahun 90-an itu bahkan. Nah, jadi kemudian konsorsium donor yang membantu pemerintah ini kan banyak kepentingannya. Nah, misalkan dari awal tuh misalkan kita tahu ada undang-undang penanaman modal asing, Freeport masuk pertama. 6566. Nah, jadi pemerintah itu dulu itu justru dapat donor banyak sekali dari asing. Dikoordinasi oleh Belanda namanya IGGI. NGO itu misal yang disebut Osman tadi, INVIT. International NGO on Indonesian Development. Ngawasi pemerintah Indonesia agar nggak jadi anti asing. Gitu sebenarnya. Pada dasarnya. Nah, dan juga agar tidak ada penyalahgunaan terhadap bantuan itu karena juga sebagiannya utang. Jadi kalau kita baca sejarah sebenarnya justru yang punya potensi jadi anti asing itu pemerintah. Karena pemerintah ini menguasai aset dari Sabang sampai Merauke yang bisa ditransaksikan
dengan investor, dengan negara lain dan segala macam. Kalau NGO mau mentransaksikan apa? Buku. Itu satu dalam konteks sejarah. Ya. Yang kedua, ya NGO itu memang institusi yang lazim dan diterima dalam negara demokrasi. Ya. Negara demokrasi tadi disebut Osman, power tend to corrupt, Yes. and absolute power corrupt absolutely, gitu kan? Jadi dia butuh ada kontrol dan pengawasan. Nah, masyarakat sipil nggak selalu well organized. Ya, Namanya non pemerintah itu kan masyarakat, people, rakyat. Rakyat jumlahnya ratusan juta di Indonesia. Mungkin hanya sedikit yang well organized, terorganisir. Padahal kalau tidak terorganisir, kalah sama kejahatan yang tidak terorganisir. Kayak gitu kan, kayak Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali. Nah, gitu. NU-nya udah kelihatan. Gantian ya. Jadi kan gitu. Jadi masyarakat ini juga perlu mengorganisir diri dalam bentuk organisasi yang lebih solid sehingga bisa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Di situ, dan itu bagian yang diterima dan lazim dalam negara demokrasi. Itulah yang selama bertahun-tahun dikerjakan oleh NGO. Bahkan di NU zaman Gus Dur itu tokoh NGO. Tokoh NGO. Forum Demokrasi. Nah, dulu Jadi ada presiden lembaga pula. namanya LP3IS ya, gitu kan. Ini kalau ngomongin apa namanya manfaatnya itu udah banyak dari udah Indonesia. banyak sekali dua LP3IS. Soekarno awalnya aktivis NGO. Syahrir juga. Betul. Tan Malaka juga. Lakpesdam NU itu NGO, P3M Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Ya. Pak Mahathir yang mendirikan juga Gus Dur dan teman-teman LP3IS itu NGO. Nerima duit asing nggak? Nerima duit asing. Antek asing bro. Iya. Jadi gini, hidup di dunia modern hari ini kita nggak bisa lepas namanya pekerja sama internasional. Ya. Dalam bentuk apapun, ada kerjasama keagamaan, ada kerjasama ekonomi, ada kerjasama pendidikan, kampus-kampus kerjasama dengan kampus luar, ada kerjasama terkait politik, ya, ada kerjasama terkait demokrasi dan HAM. Jadi di dunia ini ada banyak sekali memang orang yang punya concern masing-masing. Orang yang punya concern pendidikan, dia bikin kerjasama sama pendidikan. Nah, gitu kan di NU misal ada namanya Universitas Nahdlatul Ulama punya dapat support dan kerjasama dari misal Uni Emirat. Nah, kayak gitu itu lazim. UI mungkin UGM. Nah, dalam bidang demokrasi HAM banyak sekali orang di dunia ini yang punya concern terhadap demokrasi dan HAM dan mereka kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang juga punya concern dengan demokrasi dan HAM. Artinya dan itulah kemudian yang membantu NGO dari zaman Gus namanya P3M ya, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Kantornya itu sumbangan kalau nggak salah dari FNS Jerman. Yayasan. Iya, itu kayak yayasan di luar. Kantornya itu mungkin nilainya entah berapa miliar sekarang. Kantornya cukup besar. Itu sumbangan. Ibaratnya kalau di agama wakaf. Kayak saya dapat wakaf pondok kan. Nah itu orang luar itu yang nggak beragama, yang sekuler. Dia itu bisa mewakafkan wakaf uang ke lembaga yang memang dia satu visi. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya NGO ini pada dasarnya kan memerankan peran pengawasan seperti yang dilakukan oleh DPR. DPR itu kan punya tugas legislasi dan pengawasan. Yang nggak jalan itu. Mereka digaji besar oleh negara, Pak. Iya. Sementara Osman ini digaji oleh NGO tapi pasti cuma 25%-nya dari gaji anggota DPR gitu loh. Iya kan? Jadi nggak mungkin kaya gitu istilahnya. Nggak mungkin kaya gitu loh kan. Saya ini berteman lama sama dia, gitu kan? Zaman orang punya mobil, kita ini punya mobil belinya mobil second gitu, mobil second tua gitu-gitu. Meskipun nggak mungkin kaya, jangan juga kita kelihatan susah. Oh enggak. Kata Sukidi. Kita pantang kelihatan susah gitu kan. Salah satu kunci hidup bahagia itu bersyukur. Banyak orang lain yang lebih susah, kita cukup. Tetapi kembali bahwa NGO yang mungkin selalu dipandang negatif oleh pemerintah itu kan NGO yang terlalu vokal, terlalu kritis. Bener yang disebut-sebut itu yang tadi itu. Betul, kalau NGO yang nggak kritis, nggak vokal pasti dibiarin. Makanya pemerintah itu pakai istilah LSM. Pengennya NGO nggak usah kritis-kritis sama pemerintah, tapi membantu pemerintah memberdayakan masyarakat. Padahal tugas pemerintah itu. Iya kan? Kesannya melengkapi pemerintah. Apa yang nggak diurus pemerintah diurus oleh NGO. Padahal NGO nggak punya duit. Tapi nggak boleh kritis gitu. Makanya itu penjinakan. Harusnya kan kerjain masyarakat salah satunya ya kontrol kekuasaan karena kekuasaan cenderung korup. Dan ya NGO tadi
Itu tugas DPR. DPR tuh digaji negara besar sekali. Teman-teman NGO melakukan tugas yang harusnya dikerjakan oleh fungsi parlemen, dikerjakan oleh mereka. Gajinya kecil, resikonya besar. Saya mau Kalau bilang, di kontras tuh kita punya 3 slogan. ah, Gaji kuli, ah, risiko mati. Kerja Rodi. Jadi kerja Rodi risiko mati itu dan gaji kuli gitu. itu bukan kata-kata kosong ya teman-teman. Zaman Munir tuh. Kan sampai sekarang mas. Oh iya memang. Sekarang bayangkan orang kayak Ulta itu tadi bilang LSM terima triliunan gitu kayak kontras. Wah, kalau triliunan katanya. Wah, kita bisa bikin DPR baru triliunan. Kita bikin revolusi aja ya kan. Terubuhkan negara ini, kita ganti negara baru gitu. Aduh. Yang lebih welfare state misalnya. Itu kalau benar dia statement gitu sebagai pejabat negara dia layak dievaluasi. Ya, Dia harus membuktikan. Bayangkan Pak Yusril sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi serta Pemasyarakatan mengatakan kontras dan lembaga-lembaga seperti LBH itu mitra pemerintah. Artinya dibutuhkan. Iya. Dan bukan musuh pemerintah. Tiba-tiba ada staf presiden itu punya pernyataan yang kayak gitu, nggak kredibel. Itu hanya memperlihatkan dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Kalau triliunan, maka Andri yang diserang air keras nggak akan naik motor dia. Dia pasti naik Rubicon. Dia pasti naik Defender seperti anggota DPR atau seperti para menteri yang dikawal dengan bunyi-bunyian itu. Forrider dan seterusnya. Mobilnya pun entah apa itu. Dia ada yang 3 miliar, ada yang 7 miliar gitu. Sekarang aja berkurang. Karena demonstrasi Agustus, kapok mereka. Kalau sebelum Agustus, itu hampir tiap hari kita lewat di jalan Jakarta itu dengan pengawalan ketat. Jadi dia nggak masuk akal. Apa yang dia ucapkan itu nggak logis gitu. Tapi kenapa Sebagai kayak staf gitu? istana itu absurd. Dia mungkin, saya nggak tahu dia sepenuhnya tahu nggak uang 1 triliun itu berapa. Ada juga bisa jadi ini kan pemerintahan Prabowo dari awal menurut saya memang problematik. Dia mengulang-ulang retorika yang anti pada demokrasi, dianggap barat lah dan seterusnya gitu. Kemudian anti terhadap masyarakat sipil, pengamat, aktivis gitu kan. Terakhir kan kemarin 13 Maret dia bilang itu mereka yang tidak suka keberhasilan pemerintah seperti para pengamat itu akan ditertibkan. Jadi dia melihat sikap kritis itu sebagai kekacauan. Nah, dia terobsesi dengan negara yang totaliter sebenarnya, yang tidak ada kritik sama sekali gitu. Makanya dia sering ngomong itu, ratusan tahun mereka menguasai kita, orang-orang asing, kepentingan asing ini, mereka atas nama demokrasi, HAM dan kebebasan pers. Itu 3 sektor yang sangat dijadikan sasaran. Demokrasi, HAM, dan kebebasan pers. Itu sebabnya 3 area ini banyak mendapatkan teror. Kebebasan pers misalnya Tempo, dikirimin bangkai babi, dikirimin potongan tikus. Kalau bukan unsur pemerintah atau unsur aparat, pasti dibongkar. Kenapa nggak dibongkar juga? Pasti ada keterlibatan aparat. Kasus Andri ini karena sangat kontroversial aja dan menimbulkan shocking luar biasa di kalangan masyarakat gitu, dan ini yang disentuhkan kontras yang menurut saya nggak pernah mengenal rasa takut gitu. Kalaupun takut, dia bisa mengelola rasa takutnya itu untuk menghadapi dan tidak menyerah gitu. Sebenarnya beberapa yang lain juga tidak menyerah, hanya mungkin tantangannya bukan sekedar budaya impunity atau ketiadaan penghukuman, budaya kekebalan hukum bagi aparat, terutama aparat militer atau aparat negara secara umum, juga semacam kultur kecurigaan. Dulu Munir waktu Soeharto jatuh itu, dia sempat cerita, kita nih sebagai aktivis seringkali ditunggu orang berbuat salah. Orang lebih sibuk untuk antri menunggu kita salah dan mengkritik kita ketimbang antri membantu kita. Dan di era Orde Baru semua orang takut. Setelah Orde Baru tumbang, Soeharto jatuh, orang mungkin udah nggak takut, tapi curiga. Jadi masyarakat Indonesia itu lama diindoktrinasi oleh bahaya yang asing gitu, yang komunis gitu, yang Yahudi gitu kan, yang asing lainnya gitu, oleh Orde Baru, sehingga setelah ketakutan itu sedikit hilang, masih tersisa rasa curiga itu. Rozali berani pasti di backingi asing, Syafiq berani karena pasti jadi ada kecurigaan itu. Orang nggak rasional karena budaya politik kita cenderung tidak rasional, banyak mengandaikan doktrin-doktrin yang sebenarnya mitos gitu, misalnya tentang PKI, tentang komunisme gitu. Kan setelah reformasi kita baru belajar lagi dari sejarah bahwa nggak sesederhana itu. Justru peristiwa 65 itu ya
Misalnya kalaupun ada banyak orang-orang NU yang terlibat itu kan sebenarnya diadu domba, dipakai aja oleh tentara, oleh faksinya Soeharto misalnya untuk mengambil alih kekuasaan Iya. Soekarno. Untuk apa? Ya untuk menjalankan kehendak asing, yaitu Amerika. Amerika menjadikan Indonesia sebagai kaki tangan ekonominya. Jadi Itu apa? sebabnya setelah Soeharto berkuasa, seluruh konsesi sumber daya alam dari Papua, emas, sampai gas alam dan minyak di Aceh diserahkan kepada Amerika. Oke, Mas. Kalau ini kita balikin lagi. Apa sih yang jadi tujuan sebenarnya narasi itu diulang-ulang kayak misalnya antek asing? Ini kan konsisten sekali. Ya, untuk membungkam aja. Untuk membungkam. Memang pada dasarnya pemerintah itu pengen berkuasa dengan tenang, tanpa stabil, diganggu. Kemudian ada stabilitas gitu. Jadi pihak-pihak yang mengkritik dengan keras, vokal atau dianggap mengeksploitir kelemahan pemerintah gitu ya. Itu dianggap ancaman karena bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal kan ya itu bagian dari demokrasi karena kekuasaan cenderung korup tadi. Kalau nggak ada yang neriakin, diteriakin aja. Kekuasaan tuh pinter banget untuk korup gitu loh. Apalagi nggak diawasi dan nggak diteriakin. Karena kekuasaan itu kan punya resource segala macam. Yang neriakin kan sebenarnya makhluk-makhluk kecil kayak kita mana ini ibaratnya. Jadi menurut saya itu cara pandang ya pengen mapan, berkuasa aja. Tetapi saya melihat ini ada problem mendasar yang sangat paradigmatik menurut saya. Yang terkait memang saya kira kekuasaan kita atau para penguasa kita pada dasarnya memang di kepalanya itu yang mengidap perspektif negara otoritarian. Saya ingin ajak mundur dikit misalnya. Dalam studi filsafat politik misal, itu kan ada orang seperti Thomas Hobbes. Nah, dia hidup di abad 17, 1600 sekian. Dia berpandangan bahwa manusia itu pada dasarnya memang selfish, suka konflik, saling bersaing, mementingkan diri sendiri. Dia jadi akan gontok-gontokan satu sama lain. Agar manusia tidak gontok-gontokan, maka harus ada negara yang memaksa mereka, menakuti mereka agar mereka tertib. Karena manusia itu homo homini lupus, ibarat serigala buat sesama. Maka harus ada negara raksasa, kekuatan namanya Leviathan. Leviathan ini istilah simbolik untuk sebuah makhluk laut raksasa gitu kan. Sehingga biar manusia makhluk-makhluk kecil takut sama negara. Karena mereka manusia itu dipandang sumber masalah harus ditertibkan demi stabilitas. Hukum itu sifatnya memaksa dan menakuti. Nah ini perspektif Thomas Hobbesian. Nah, dan ini akar dari kekuasaan otoritarian. Nah, menurut saya banyak penguasa di Indonesia, gitu kan, terutama saya kira Pak Harto, saya kira juga saya melihat ada dalam diri Presiden sekarang Prabowo, itu mengidap itu. Sementara ada pandangan lain, Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf dari Swiss ya, Jenewa, yang hidup di abad 18 1700-an. Dia memandang bahwa manusia itu pada dasarnya baik, polos. Secara alamiah, state of nature-nya manusia itu baik. Tapi kemudian kehidupan sosial masyarakat itu membuat dia buruk. Makanya kemudian harus ada kontrak sosial, kesepakatan. Karena meyakini manusia pada dasarnya baik, harusnya dia rasional dan menghormati nilai. Mereka bisa bersepakat untuk membangun namanya kontrak sosial demi kebaikan umum. Demi kehendak umum, general will ya, dan common good. Nah, maka kemudian negara itu adalah hasil dari kesepakatan bersama. Kita harus membentuk kesepakatan bersama demi cita-cita bersama hidup yang baik. Karena negara itu adalah kesepakatan bersama dan kontrak sosial, kedaulatan ada di tangan rakyat. Beda dengan Hobbesian. Kesannya rakyat itu ya udah menyerahkan ke penguasa yang ngatur karena rakyat itu dianggap sumber masalah, susah diatur. Tapi kalau Jean-Jacques Rousseau menganggap justru sumber masalah itu justru di luar manusia. Nah, menurut saya banyak penguasa kita ini paradigmanya itu banyak yang masih paradigmanya Hobbesian daripada ngikuti Jean-Jacques Rousseau tadi. Makanya kemudian memandang masyarakat ini susah diatur, bawaannya dikeplakin gitu kan, gitu. Sementara orang yang menganggap lu kayak ngatur anak-anak itu pada dasarnya baik. Kalau lu bisa menangani mereka, mendidik mereka rasional, bikin pattern, bikin pola, mereka akan jadi makhluk-makhluk yang baik. Ya, menurut saya ini memang sangat paradigmatik sehingga itu agak susah
diubah. Argumen bahwa kita hidup di negara demokrasi saja tidak cukup. Karena akhirnya demokrasinya menjadi prosedural. Walaupun ada trias politika, ya gitu kan. Kemudian ditambah bahwa pers itu diakui sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan berorganisasi dan berpendapat diakui sebagai salah satu elemen demokrasi. Tapi karena paradigmatiknya Hobbesian, ini memang nggak akan kelar-kelar. Ya. Upaya penertiban. Ya. Itu benar sih. Malah bisa juga ditambahkan itu diperluas, bukan sekedar paradigma para penguasa negara gitu Hobbesian, tapi juga fasis, diambil dari pandangan-pandangan George Hegelian yang meletakkan bahwa negara yang hebat itu negara yang harus selalu siap dengan perang. Nah, dalam fasisme ini banyak menginspirasi lahirnya fasisme di Eropa, di era Mussolini di India, di Italia, dan eranya Hitler di Jerman. Sebenarnya ini pandangan yang disadari oleh mereka bukan pandangan yang buruk, pandangan yang justru didasarkan pada prasangka yang baik. Nah, dalam kasus Indonesia itu banyak diwakili oleh Profesor Supomo, ini seorang ahli hukum adat yang ketika itu mengintroduksi dalam BPU PKI tentang negara organik, negara integralistik. Ini sebenarnya banyak pahamnya datang dari Jerman, dari George Hegel, dari Adam Muller dan seterusnya. Salah satunya dari ciri fasisme ini adalah dia mengandaikan bahwa masyarakat dengan negara itu hubungannya harmonis. Karena itu tidak perlu ada jaminan hak dari rakyat untuk mengkritik negara. Karena tidak mungkin negara menindas rakyatnya. Dalam pandangan mereka, keduanya ada dalam satu totalitas. Nah, Profesor Supomo mengambil filosofi di Jawa, manunggaling kaulo gusti. Manunggalnya atau bersatunya antara rakyat dengan pemerintahnya, antara makhluk dengan Tuhannya. Negara integralistik. Negara organik gitu. Rakyat adalah anak dari negara. Negara bapak atau orang tua dari rakyat, dari anaknya. Tidak mungkin, kata mereka, orang tua melukai, menyakiti anak-anaknya. Jadi nggak perlu anak-anak itu dikasih hak untuk menyatakan kemerdekaan berpendapat. Waktu itu Supomo keberatan. Ada pasal kemerdekaan menyatakan pendapat. Dibantah oleh Hatta. Kata Hatta, kalau nggak ada kemerdekaan menyatakan pendapat, maka kita akan menjadi maksud negara kekuasaan, bukan negara hukum. Padahal kita ingin negara hukum. Nah, hukum yang seperti apa ya? Hukum yang menciptakan kesetaraan di antara warga negara. Makanya kita memilih republik. Republik itu artinya 3 prinsip paling tidak. Equal citizenship, semua orang diperlakukan setara. Rule of law, hukum dikedepankan untuk keadilan. Dan yang ketiga, human dignity, penghormatan pada manusia gitu. Nah, Maria Ulfa Santosa dalam perwakilan perempuan di BPU PKI juga setuju dengan Hatta. Dan dia mendukung itu perjuangan untuk pasal kemerdekaan menyatakan pendapat. Akhirnya menang. Nah, sayangnya di era Soeharto ya, dikembalikan lagi itu ideologi negara integralistik itu, ideologi negara organik gitu. Makanya yang muncul adalah negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Jadi itu dulu dikhawatirkan oleh Hatta waktu Soekarno mengusulkan mengambil Papua. Meskipun Soekarno idenya sebenarnya pembebasan, makanya judulnya pembebasan Irian Barat. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari kekuasaan kolonial. Siapa? Belanda. Dan melindungi Papua sebagai benteng dari perang Pasifik. Waktu itu kan terjadi perang Pasifik. Jepang kan sangat berkuasa waktu itu. Nah, Soekarno inginnya itu dibebaskan. Dalam semangat pembebasan itu Papua diambil. Tapi Hatta punya kekhawatiran bahwa kalau diambil kita menjadi imperialistik. Kita cenderung akan mengekspansi wilayah kita seperti rezim fasis. Sekarang Papua, besoknya Papua Nugini, besoknya lagi Fiji dan seterusnya gitu. Itu Hatta khawatir. Kekhawatiran Hatta waktu kata Soekarno, kita butuh persatuan. Kata Hatta, iya kita butuh persatuan, tapi bukan persatean. Itu. Jadi negara itu didasarkan persatuan karena rasa senasib dan sepenanggungan. Dan kalau sekarang orang Papua mengalami apa yang Hatta khawatirkan sebagai persatean. Jadi orang Papua dipaksa bersatu, ditusuk daging-daging orang Papua itu bersama daging-daging orang Indonesia, dipaksa untuk menjadi bagian, untuk menjadi bersatu, untuk menjadi Indonesia yang sekarang ini kita kenal. NKRI harga mati. Jadi seolah-olah orang Papua mau mati atau nggak mau mati atau nggak mati itu bukan urusan. Yang jadi urusan adalah bagaimana mereka tetap bersatu. Di balik persatuan itu sebenarnya ada
pengerukan kekayaan alam, ada penghisapan atas sumber-sumber kekayaan alam Papua. Nah kita ini biasanya aktivis kalau udah mengkritik soal Papua, kita dituduh anti persatuan. Anti persatuan. Dan biasanya persatuan ini membangkitkan semangat yang tinggi di kalangan masyarakat yang nasionalis. Ya. Dan selama masa Orde Baru kita dididik dengan nasionalisme yang agresif. Ya. Kalau kata Soekarno tuh nasionalisme yang chauvinistik. Gitu. Jadi dan di era Prabowo ini juga begitu. Ini sebenarnya mirip dengan ideologi fasisme. Fasisme itu dicirikan oleh pertama tadi otoritarianisme, yang kedua militerisme. Lihat aja tuh dari mulai Prabowo merekrut menteri, wakil menteri, semuanya di retreat di Lembah Tidar itu kan, ala militer, seragam militer, pendidikan militer gitu kan. Itu militerisme. Sekarang pembangunan batalion teritorial pembangunan, penambahan kodam-kodam, penempatan TNI aktif itu kan bukan fungsinya TNI urusannya di pertahanan. Nah, ketika kita Koperasi Merah Putih, mobil impor India gitu, apalagi itu aja dulu. Makan bergizi gratis makan gitu bergizi kan, itu kan jadi urusan tentara. Yeah. Nah, kalau kita ngomong gini kita dianggap anti tentara. Betul. Padahal sebenarnya bukan anti tentara, kita ingin tentara pada bidangnya, di bidang pertahanan, supaya kita siap ketika ada ketegangan geopolitik. Kayak kemarin tahun lalu. Kapal perang Amerika lewat perairan Indonesia untuk mempersiapkan perang atau serangan kepada Iran. Kita diam aja. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan alutsista yang tinggi, yang canggih. Dan kita minder di depan Amerika. Makanya Prabowo di depan Donald Trump minder sekali. Suruh pegang map gitu kan. Nggak berani. Gitu. Dari bahasa tubuhnya. Iya. Kalah sama Benyamin Netanyahu. Dia mau masuk BOP, nggak bayar. Prabowo, ya kami akan bayar. 16,7 triliun waktu itu kan. 16 Itu uangnya dari mana? 15 miliar dolar ya. Jadi ini luar biasa. Fasisme. Itu belum lagi kalau kita elaborasi lagi dari sentralisme. Sentralisme itu pemerintahan daerah ini hanya tempat-tempat untuk mengeruk kekayaan alam aja. Seluruhnya dikelola oleh pusat. Sekarang ini transfer ke daerah. Waduh, habis luar biasa itu. Membuat kepala daerah sampai tingkat bupati, sampai tingkat lurah desa menjerit. Kemarin Syafiq cerita kan, wakil bupati di suatu daerah misalnya mengeluh, kepala desa di suatu daerah mengeluh. Ya, Karena saya kira dengan proyek Kopdes itu nggak ada bupati dan kepala desa yang happy saya kira. iya. Jadi kepala desa di kampung itu kan mau ada pemilihan kepala desa. Karena dana desa dihabisin untuk Kopdes. Iya, mereka kayaknya ini calon-calonnya pada mundur ini katanya. Kenapa? Awalnya kan dana desa 1 miliar, sekarang tinggal 300 juta. Iya, misalnya kayak begitu. 300 juta pun ini masih ada beban dari Masih pusat ada beban untuk menyelesaikan A, B, C, D. Nah, jadi Kopdes itu baru- kalau ada yang bilang itu proyeknya orang Jakarta, tapi yang suruh nyicil orang kampung. Udah balik lagi kayak zaman sebelum ada undang-undang. Nah, ini saya mau ini. Ini juga saya kira ini tren mundur dari apa yang disebut sebagai desentralisasi. Yes, itu Bapak. Pada zaman Orde Baru seluruhnya tersentralisasi di Jakarta. Serba Jakarta. Yes. Kekayaan dari Sabang Merauke itu yang mengeruk, yang menikmati orang-orang Jakarta. Yeah. Bahkan bupati, gubernur tuh ya udahlah pokoknya Tangan-tangan kepanjangan hanya aja. ini pekerjanya Jakarta aja. Nah, ketika reformasi semangatnya kan desentralisasi. Yes. Makanya ada namanya otonomi daerah. Dan harus daerah ingat dan otonomi khusus. gagasan otonomi daerah itu juga banyak lahir karena usulan teman-teman NGO. Jadi seringkali orang itu kesannya nggak bisa lihat bahwa jasa NGO itu apa. Kalau nggak ada NGO mungkin dari dulu gitu, nggak ada Gus Dur, nggak ada Buyung Nasution, nggak ada kajian LP3IS dan segala macam. Negara itu mau ngapain aja udah nggak ada yang kayak semi kerajaan. Ibaratnya gitu. Jadi NGO itu ide otonomi daerah itu juga banyak dulu, saya ingat banget, itu muncul dari gagasan teman-teman NGO sehingga itu masuk di bagian dari agenda reformasi. Dan yang jelas saya kira penghapusan dui fungsi ABRI ya, itu kan gagasan demokrasi. Dan kemudian ada hal lain yang saya catat, itu saya kira sumbangsi besar dari teman-teman NGO. BPJS. Ide tentang jaminan kesehatan nasional itu ini kan terinspirasi dari beberapa negara Eropa yang memperlakukan welfare policy, sehingga orang sakit dibayarin negara. Dulu nggak kebayang, Orde Baru nggak ada itu. Dulu orang miskin dilarang sakit. Saking nggak punya duit, nggak boleh sakit karena kalau sakit nggak akan mampu bayar rumah sakit. Nyampe ada ungkapan orang miskin dilarang sakit. Itu juga hasil pemikiran teman-teman NGO yang kemudian diusulkan ke partai-partai dan parlemen pasca reformasi. Dari sejak Megawati, jangan kesehatan nasional sampai SBY, nyampe Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia menikmati BPJS. Kita nggak bayangin kalau BPJS itu dihilangkan. Terlepas dari adanya kendala-kendala, tapi bayangkan kalau nggak ada itu. Jadi
Jadi NGO itu juga urusannya bukan hanya yang ngurusin HAM kayak Usman gitu ya, Amnesty, bukan. NGO itu juga banyak sekali kiprahnya. Ada ICW yang memang pengawasan anti korupsi. Ya. Tapi ada yang banyak urusannya studi kebijakan. Ya, dulu zaman Orde Baru ada LP3I, dia ngeritik kebijakan dan dia punya alternatif kebijakan. Sehingga kesannya yang pinter itu nggak cuma menteri. Apalagi kita tahu sekarang menteri yang pinter siapa, gitu kan? Kita nggak ngerti nih. Saya aja nggak ngerti gitu loh. Karena banyak sekali nggak sesuai bidangnya, itu banyak sekali. Yang sesuai bidangnya aja belum tentu pinter, apalagi nggak sesuai bidangnya. Nah, gitu. Tapi maksud saya adalah banyak sekali rakyat ini kena propaganda dari kekuasaan yang pandangannya Hobbesian itu tadi. Sehingga yang memang targetnya mendelegitimasi NGO bisa biar hilang lagi, biar nggak ada lagi kekuatan kritis di Indonesia. Iya. Padahal kekuatan kritis itu selama ini sejak zaman Orde Baru kerjanya bukan cuma kritik. Pemberdayaan. Kata siapa? Misal Prabowo pernah statement pokoknya cuma kerjaan kritik apa? Siapa bilang NGO itu juga banyak gagasan tadi, misal siapa? Selios. Selios juga punya banyak ide. Dulu ada namanya almarhum Rizal Ramli ya, punya lembaga kajian ekonomi juga, itu banyak sekali punya ide-ide ekonomi gitu kan, selain LP3I dan seterusnya. Artinya ya tadi ada banyak sekali kebijakan yang lahir itu awal mula reformasi itu digodoknya di teman-teman NGO. Itu ide yang udah lazim di kepala teman-teman NGO karena mereka studi dari negara lain dan memang mereka dibiayai asing. Harusnya NGO itu kan dibiayai oleh pemerintah. Harusnya. Di Perancis, di Jerman, di Inggris itu NGO itu dapat duit dari pemerintah. Tapi Di Indonesia buru-buru. Tapi ada satu kasus. Apa itu? YLBHI itu dulu dibiayai, disupport pemerintah, bukan dari pemerintah. YLBHI Adnan Puyung Nasution yang sekarang kena YLBHI itu. LBH itu tugasnya kan pendampingan hukum untuk orang-orang miskin. Yes. Dan juga melakukan apa nih? Bantuan hukum struktural. Nah gitu. Itu dibantu oleh Pemda DKI. Jadi gubernur saat itu Ali Sadikin. Ya. Jadi LBH Jakarta itu yang di bawah YLBHI jaringan ini itu dikasih duit oleh Pemda DKI agar LBH Jakarta ini mendampingi orang-orang miskin yang punya kasus hukum karena mereka pasti nggak sanggup bayar lawyer. Di banyak negara Eropa yang demokratis pada saat itu, walaupun sekarang trennya juga demokrasi menurun. Ya. Amerika zaman dulu yang dianggap masih demokratis, bukan seperti era Trump sekarang gitu ya. Itu banyak sekali NGO yang disebut oleh pemerintahnya sendiri karena menyadari bahwa memang demokrasi ini bisa hidup kalau ada kontrol dari publik, kontrol dari masyarakat. Makanya yang namanya non-government organization, organisasi masyarakat itu dapat support dari negara, bukan hanya DPR aja yang dapat support. Ya, malah sebenarnya kalau kita bicara demokrasi klasik di Agora itu parlemen atau wakil rakyat itu nggak digaji tuh, bro. Nggak digaji, Mas? Nggak digaji. Karena kalau digaji di Kira-kira kalau anggota DPR nggak digaji, kira-kira gimana? Kalau nggak digaji gimana? Tapi banyak juga yang mungkin nggak perlu nerima gaji karena proyeknya banyak. Bahkan dia dari proyeknya bisa lebih gede daripada gajinya. Rahasia umum itu. Rahasia umum kan. Perkembangan pasca reformasi itu banyak sekali anggota DPR yang backgroundnya pengusaha, Pak. Nah, pengusaha. Nah, jadi memang mereka menjadi anggota DPR agar bisnisnya lancar. Makanya ada kritik juga itu kan. Halaman gedung DPR itu ada kayak showroom mobil. Wah, iya itu gitu. bener, Mas. Tapi kalau ditanya, mereka udah kaya dari dulu. Gak bisa mobilnya. Kenapa jadi anggota DPR gitu kan? Kenapa jadi anggota DPR? Ya karena biar bisnisnya tambah gede gitu. Itulah problem di Indonesia. Kita ini mudah dialihkan kambing hitam ya, ada nyari scapegoat ya, kambing hitam lain agar mengalihkan daripada dasar keburukan dan kebusukan yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak butuh solusi, cuma butuh kambing hitam aja. Ya, karena Republik ini berpuluh-puluh tahun begitu. Iya. Berpuluh-puluh tahun begitu. Nah, problemnya masyarakat kita karena banyak yang tidak cukup dapat informasi yang memadai sehingga juga mudah percaya. Apalagi percaya otak-atik gatuk. Oh iya ya, ini ya. Oh iya ya, ini. Ya, nah, gitu. Ya, curiga. Ini ada saya mau ceritain dikit. Ini ada cerita lucu. Ini terkait agak NU gitu. Ada temen yang ya mungkin dia meneliti tentang Habib gitu ya. Ada temen yang meneliti tentang Habib. Terus ada aku dikirim karena tulisan aku juga. Jadi masalah Habib yang Ba'alawi ini yang rame ini. Dia analisis bahwa karena temen ini meneliti Habib, terus dia pernah
teman ini pernah bilang kan bahwa nanti bukunya itu kalau jadi diterbitkan oleh lembagaku islami.go. Oke. Nah, terus kemudian karena islami.go itu punya kerjasama sama satu institusi gitu, dianggap dari asing gitu. Kemudian ditafsirkan bahwa teman yang meneliti urusan Habib itu berarti disupport oleh Syafiq Ali dengan dana asing dengan rasional. Itu otak-atik Gatot yang gak ketemu nalar. Artinya penelitian Habib itu dianggap adalah bagian dari rencana Samsul asing. Rijal. Iya padahal itu nggak ada urusannya. Gua ini anak gerakan. Anak gerakan itu biasa nyupot temen apalagi junior gitulah. Lu tau lah ibaratnya kan. Kita itu kalau punya duit ada kebutuhan gerakan ya enteng keluarin mau 10 juta 20 juta ibaratnya. Lagi sesuai kemampuan kita gitu kan. Kalau ada kader yang bagus mau bayar kuliah juga kita support istilahnya begitu. Nah, dan ya gue mungkin pernah support teman tapi itu udah lama sekali dan saya aja nggak ada urusannya. Lembaga saya punya kerjasama kayak NGO yang kayak itu baru kemarin hari ibaratnya gitu. Jadi tapi ya orang kita ini kan seneng otak-atik Gatot. Tapi ya saya belajar dari Gus Dur ya. Gus Dur tuh udah pernah dilabelin apapun. Dituduh apapun. Tapi ya nggak ngaruh. Saya tuh belajar benar dari Gus Dur gitu loh. Mengelola kecewaan, mengelola ekspektasi. Saya di Gus Dur nggak ada masalah. Orang punya pikiran apa nggak apa-apa gitu loh. Kan surga bukan milik dia. Asik. Iya kan, saya nggak akan masuk surganya dia karena surga dia nggak punya surga. Apa yang perlu saya khawatirkan? Kalau dia ngarang dan diceritakan ke publik dan itu bohong, yang bersalah ya kalau ada dosa kan dia sendiri. Nah, tetapi menurut saya, tapi di luar urusan itu, saya kadang memang kerja untuk mengajak masyarakat berpikir secara detail, meneliti lebih jauh tentang informasi, literasi digital itu istilahnya. Itu nggak gampang. Iya. Dan kita itu mudah sekali labeling. Labeling itu mudah sekali atas nama agama, atas nama suku, atas nama lembaga, atas nama kelompok. Kita mudah sekali jatuh pada ini labeling. Itu saya kira itu problem besar di republik ini sehingga bandit-bandit yang real bandit itu selalu selamat di republik ini tuh karena itu. Nah, satu hal juga yang sering diomongin, yang terakhir diomongin Pak Prabowo itu kan adalah para pengamat kan. Kemarin akhirnya kan para pengamat ini halal bihalal kan Mas. Iya. Oh, iya. Ada halal bihalal tuh. Rame kan. Halal bihalal. Karena saya ngikutin, saya setel YouTube-nya, saya dengerin dari awal sambutannya. Oh, yang Saiful Mujani. Ya, di antara yang ramenya kan Saiful Mujani, tapi dari awal saya dengerin. Di antaranya itu memang ya dia statement-statementnya itu komentar-komentarnya mewakili apa yang kita pikirin. Dia bilang menarik menurut saya di antaranya adalah statement kita mau ngomongin apa? Semua hal udah kita omongin. Jadi semua hal, masalah-masalah itu udah kita omongin dan sampai kita dia sudah sampai pada kesimpulan ini memang kondisi saat ini kayaknya apa ya mengangkangi akal sehat gitu Mas. Jadi, apa sih masalahnya? MBG udah jelas masalahnya apa, solusinya bagaimana? Ini masalahnya apa, solusinya bagaimana? Ya tapi itu nggak pernah ada jalan keluar, selalu ada kebuntuan dari masalah-masalah itu. Seolah-olah akal sehat itu nggak diterima di atas sana itu. Ini kita sebut dengan kemunduran demokrasi atau habisnya masa demokrasi itu Mas? Ya sebenarnya bisa disebut sebagai akhir dari demokrasi. Karena pertama represi terus menguat. Ya. Kasus Andri adalah kasus terakhir. Ya. Yang kedua pengelolaan daerah itu terpusat kembali. Yes. Yang ketiga partai politik tidak ada yang mengambil peran oposisi. Akhirnya sampai ngambil alih kan oposisi. Ya sebenarnya enaknya dua-duanya kan. Iya. Ada dari parlemen, dari partai politik, dan ada juga dari masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Juga kemunduran lainnya bisa kita lihat dari kepemilikan media dan tekanan kepada media itu cukup tinggi, termasuk teror-teror. Pimret juga ditekan, nggak boleh memberitakan hal kritis tentang makan bergizi MBG, tentang koperasi, tentang Danantara atau tentang sekolah rakyat misalnya gitu. Itu hal-hal yang mencerminkan tidak ada lagi kebebasan pers seperti yang dulu pernah kita banggakan. Belum lagi politisasi lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan itu di periode pertama Jokowi malah menjadi senjata untuk melemahkan oposisi. Di periode kedua bukan hanya kepolisian dan kejaksaan tapi juga KPK. Nah sekarang kita bisa lihat tuh bekasnya, kasus Nadiem misalnya, Nadiem Makarim, jelas sekali tuh
bukti-buktinya lemah. Iya. Kasus Hasto, kasus Tom Lembong, seluruhnya mencerminkan bahwa hukum digunakan oleh penguasa Sekarang sebagai menurut alat teman-teman ini juga misal kasus Gus Yakut ya kan. Iya, ada politisasinya juga gitu. Nah, masalah-masalah seperti ini mencerminkan bahwa hukum tidak lagi independen, hukum tidak lagi mengandalkan semacam objektivitas atau kebenaran-kebenaran yang katakanlah memang selayaknya kasus ini dibawa ke pengadilan itu. Ribuan aktivis yang ditangkap atau para demonstran Agustus lalu, ratusan dari mereka, hampir 1948 saya hitung itu yang ditahan. Lalu kemudian sebagian Itu jumlah lagi penahanan terbesar sepanjang reformasi. Dan itu mungkin karena 27 Juli nggak nyampe. Dan Amnesty International tahun lalu itu akhir tahun kita menyebutnya sebagai tahun malapetaka. Itu baru warga masyarakat yang berdemonstrasi. Aktivis yang kayak saya gini, itu bulan Juli tahun lalu udah 100 orang yang diintimidasi, dikriminalisasi dan seterusnya. Sampai akhir tahun itu ada 283 orang. Jadi kita tahun lalu kita merasa ini ada yang sangat drastis kemundurannya itu. Nah, kasus Andri ini menambah keyakinan kami itu. Pertemuan para pengamat itu juga meyakinkan kita semua bahwa negeri ini sedang ada masalah yang besar. Nah, ungkapan pengamat yang diucapkan di dalam forum itu menurut saya sangat masuk akal. Bahkan yang diucapkan oleh Saiful Mujani misalnya bahwa ya satu-satunya jalan kalau kita mau ada perubahan ya presiden dan wakil presiden harus dijatuhkan misalnya. Lalu dituduh makar. Nah, kalau kita bicara makar itu kan secara etimologi itu dari istilah kata aanslag. Aanslag itu dalam bahasa Belanda itu artinya serangan bersenjata. Serangan bersenjata yang membahayakan negara. Entah itu pemimpin-pemimpinnya, pemerintahannya digulingkan, maupun itu wilayahnya diserahkan kepada musuh asing. Nah, ucapan yang muncul dalam forum halal bihalal itu kan tidak seperti itu. Itu kan ungkapan-ungkapan kritik saja. Sama seperti di masa Orde Baru kan, waktu kita mau mulai membicarakan sebaiknya kita pilih presiden baru atau sebaiknya ada pemimpin baru, itu kan dianggap makar kan. Padahal sebenarnya secara hukum, secara yuridis nggak memenuhi kategori itu. Tapi kalau Orde Baru memang kita pengen benar-benar Soeharto jatuh, karena udah 32 tahun Pak. Iya, betul. Tapi yang saya maksud adalah ketika beberapa orang dituduh subversif, dituduh makar, dibawa ke pengadilan, itu kan orang-orangnya rata-rata tidak menggunakan senjata. Gitu. Penggulingan pemerintahan bisa disebut sebagai makar pemerintahan. Tapi makar dalam pengertian anslag itu mengandaikan serangan bersenjata. Gitu. Jadi kalau itu tidak ada nggak bisa. Teman-teman Papua, bayangkan banyak yang diadili. Bugot ibaratnya kalau istilah. Kalau di Islam ya. Tapi kalau di Papua misalnya banyak yang diadili dengan tuduhan makar. Divonis bersalah pula. Buktinya apa? Toa mikrofon, poster. Makar spanduk, tapi gitu. buktinya spanduk sama toa. Bendera gitu. Iya. Itu seperti waktu Soekarno, Hatta, Syahrir itu dipenjara oleh pemerintahan kolonial. Kata-kata makar, kata-kata anarkis itu istilah yang khas dari pemerintahan Belanda, kolonial Belanda waktu itu. Agus Salim pun dibilang anarkis. Natsir juga begitu. Semua tokoh-tokoh Indonesia yang pro kemerdekaan dianggap anarkis dan dianggap tidak nasionalis, dianggap tidak patriotis gitu kan. Padahal mereka nih aktivis-aktivis NGO nih, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, NU, Muhammad, itu semua NGO semua itu. Gitu. Nah, sekarang saya mau bicara ke soal dana. Ada studi yang menarik beberapa tahun silam dari Mary Calder. Mary Calder ini salah seorang guru di London School of Economics di Inggris. Dia menjelaskan sejarah NGO, sejarah civil society gitu. Ada banyak tentu saja ya, tapi menurut saya studi dia menarik. Dia membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, yang tadi Syafiq banyak cerita, yaitu NGO yang dibentuk untuk mengawasi program-program pembangunan. Biasanya program pembangunan itu termasuk pembangunan yang dibantu oleh pemerintah negara asing. Ya, IGGI tadi disebut Intergovernmental Group on Indonesia. Jadi kelompok pemerintah, kelompok antar pemerintah untuk Indonesia. Mereka lah yang membantu Indonesia untuk mendorong pembangunan. Nah, untuk memastikan dana-dana bantuan asing mereka itu berjalan secara efektif, secara efisien, secara terbuka, transparan, dan akuntabel, mereka mendukung beberapa kelompok masyarakat yang ingin mengawasi jalannya pembangunan. Itu pertama kategorinya. Itu terjadi di hampir semua negara, kata Mary Calder. Yang kedua adalah NGO yang hadir sebagai satu ekspresi perlawanan balik
setelah ada represi. Nah, dia menyebutnya itu the new politics. Itu muncul di Amerika Latin. Ketika aktivis ada yang diculik, dihilangkan, disiksa gitu. Mereka berkonsolidasi, tokoh agama disiksa, ditembak gitu. Mereka berkonsolidasi lalu membentuk NGO. Nggak ada dananya. Pada mulanya nggak ada dana dari asing. Hanya sekedar reaksi terhadap politik represi. Rezim-rezim otoriter, rezim-rezim militer di Amerika Latin ketika itu. Nah, di Indonesia itu contohnya kayak Kontras. Pada mulanya bukan karena Kontras mau didirikan terus ngurusi orang hilang. Pada mulanya negara menghilangkan orang. Pada mulanya negara menculik, menangkap, mengamankan, dan menghilangkan paksa para aktivis, penyair Wiji Tukul. Artinya kalau nggak ada orang hilang mungkin Kontras nggak terbentuk. Nggak akan ada. Kalau negara tidak menculik orang, menyiksa orang, menghilangkan orang, nggak akan ada Kontras. Apakah Kontras didirikan karena ada negara asing ingin misalnya Indonesia menghilangkan orang? Kan enggak masuk akal itu. Nah, Soeharto waktu itu berdalih bahwa HAM-HAM itu memang produk barat, produk asing. Pertanyaannya apakah menculik orang, menyiksa orang, memang nilai-nilai Indonesia? Yang Soeharto, Lee Kuan Yew dulu, Mahathir Muhammad kan bilang kita Asia, kita punya nilai-nilai ketimuran. HAM itu adalah nilai-nilai barat. Loh, beberapa negara yang waktu itu dari barat itu memprotes penyiksaan, memprotes pembunuhan massal di 65 atau di Timur Timur waktu itu. Terus kalau kita anti barat, berarti kita setuju bahwa pembunuhan massal, penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa itu adalah nilai-nilai ketimuran. Kan enggak. Jadi sentimen anti barat itu sebenarnya hanya sentimen yang dipakai oleh rezim-rezim otoriter untuk menutupi masalah yang ada dalam dirinya. Kekerasan adalah bahasa dari rezim yang korup. Nah, saya mau lanjutkan kategori ketiga dari Marie Calder. Marie Calder menjelaskan kategori ketiga adalah NGO-NGO yang lebih banyak lahir dari rezim-rezim keagamaan. Misalnya di Timur Tengah, contohnya Afghanistan. Gitu. Jadi muncul perlawanan dari kaum perempuan terhadap mulah-mulah yang patriarkis di sana, yang opresif di sana. Nah, kelompok perempuan ini juga tidak didasari pada pendanaan. Sedikit berbeda dengan the new politics yang ada di Amerika Latin gitu. Nah, di Indonesia juga muncul kan dari mulai sebelum ada Indonesia. Ya kan, gerakan ya katakanlah Kartini gitu kan, atau gerakan wanita Indonesia itu kan. Meskipun kemudian difitnah dia telah melakukan penyiksaan terhadap jenderal, tapi kan bukti-bukti pada masa reformasi dokter-dokter yang pernah memeriksa jenderal yang dibunuh itu menyatakan bukan mereka yang melakukan itu. Nah, tidak juga terjadi misalnya mutilasi alat vital. Jadi kita banyak dibohongi oleh sejarah gitu. Dan kalau kita baca sejarah hukum internasional yang berkaitan dengan Indonesia, hubungan internasional yang berhubungan Indonesia, politik internasional yang berhubungan dengan Indonesia, apalagi politik 65, termasuk studi-studi terbaru seperti Vijay Prashad gitu. Dia menjelaskan kekuatan Bandung konferensi Bandung misalnya gitu. Itu menjelaskan betapa Indonesia dulunya sangat anti kolonial, dan konferensi Asia Afrika itu sebenarnya orang-orang yang memimpin Indonesia, memimpin Asia, memimpin Afrika sangat anti kolonial. Nah, orang-orang itu dianggap mengancam Barat. Barat dalam pengertian Barat yang opresif, Barat yang kapitalistik, yang kolonialistik gitu. Nah, oleh karena itu banyak pemimpin di konferensi Asia Afrika itu yang digulingkan. Dari mulai Patrice Lumumba di Kongo misalnya gitu, atau pemimpin Brazil, atau pemimpin Amerika Latin lainnya, pemimpin Chile, Salvador Allende itu digulingkan tuh tahun 70-an. Soekarno juga digulingkan. Bahkan penggulingan Allende itu di Chile itu menggunakan istilah operasi Jakarta gitu. Untuk menyontoh penggulingan Soekarno. Iya, dan memang itu semuanya didanai oleh CIA. Dan dipersenjatai oleh CIA. Jadi penggulingan pemerintahan yang dianggap kritis terhadap Barat, yang menolak penyerahan konsesi-konsesi sumber daya alam, minyak, gas, emas, itu digulingkan. Gitu. Sekarang kita nggak usah baca buku sejarah. Lihat aja berita bagaimana Donald Trump mengambil presiden Venezuela. Untuk minta minyak. Dia menciptakan rezim baru. Sebenarnya orde baru dan anasir-anasirnya. Persis, yang itu yang saya mau katakan. Masih ada yang nyampe sekarang. Nah, sekarang Prabowo bilang antek-antek asing itu harus bla 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 ditertibkan. Lah, Prabowo sendiri gimana? Dia ngekor sama Donald Trump. Dia masuk ke BOP. Yang di dalamnya negara-negara itu menyerang Iran, menyerang Palestina misalnya gitu. Yang antek asing itu siapa? Prabowo atau Syafiq? Prabowo atau Usman Hamid? Misalnya gitu. Kenapa ultra itu tidak mengkritik Prabowo? Karena dia mungkin digaji sama Prabowo. Belajarnya belum selesai. Atau belajarnya belum selesai. Mungkin kalau udah nggak menjabat nanti dia belajar berubah lagi. Kan biasanya begitu.
Saya kira saya ngelihat di dalam pemerintah ada dinamika politik juga. Jadi nggak monolitik dalam pemerintah itu dalam menyikapi kritik-kritik itu. Ada yang mungkin menerima atau diam saja, ada yang melihatnya positif, tapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman. Gitu. Mungkin Ulta ini datang dari kubu yang menganggap itu sebagai ancaman. Gitu. Apa sih ancamannya Andri itu? Pakai motor, gitu, motor bebek lagi, motor gitu misalnya gitu. Badan intelijen strategis loh yang menyerang. Badan intelijen strategis itu badan intelijen militer, badan intelijen tempur yang tugasnya itu mengawasi geopolitik. Apakah negara Malaysia yang berbatasan dengan kita mengancam kita? Misalnya mematok lahan di Pontianak itu, memperluas wilayah kedaulatan mereka. Itu sebenarnya kerjaannya di situ. Misalnya itu, ada pergerakan pasukan asing atau di Wutung perbatasan Papua dan Papua Nugini. Itu diawasi, atau di Darwin perbatasan perairan gitu. Apakah kapal-kapal Australia memasuki wilayah perairan Indonesia mengambil ikan, atau kapal-kapal Hong Kong, kapal-kapal Cina, kapal-kapal Taiwan masuk ke wilayah Indonesia lalu mengambil ikan-ikan kita. Itu tugas mereka, mengumpulkan informasi itu yang mengancam integritas teritorial, kedaulatan wilayah, kedaulatan nasional, kepentingan nasional, dan keselamatan segenap bangsa. Kalau sampai kapal perang Amerika lewat misalnya perairan Indonesia, lalu nyerang Iran, lalu Iran ngamuk, Iran menyerang kapal perang yang ada di wilayah Indonesia, kena kita. Itu keselamatan segenap bangsa kita gimana? Itu sama seperti Iran membalas Amerika dengan menghancurkan pangkalan-pangkalan militer mereka di Bahrain misalnya. Bahrain nggak bermusuhan mungkin dengan Iran dalam konteks yang kemarin, tapi karena punya pangkalan militer dia yang jadi sasaran. Itu harusnya kita punya kajian semacam itu, bukan malah ngawasi masyarakat sipil. Jadi tugas mereka itu sangat besar, fungsi konstitusional mereka itu sangat besar, yaitu pertahanan negara dari 3 ancaman itu. Ancaman yang mengancam keselamatan segenap bangsa, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan nasional kita. Lihat aja tuh perusahaan-perusahaan asing tuh, termasuk yang di Morowali terakhir itu dikuasai asing. Loh, tentara kita nggak tahu lah. Bais kita nggak tahu lah. Bin kita nggak tahu lah. Terus ngapain? Untuk apa kita punya Kodam di mana-mana? Ya untuk apa? Untuk apa? Itu kan doktrin perang gerilya dulu. Yang dulu membayangkan kapal asing masuk ke Indonesia, pesawat asing turunkan terjun payung, masuk ke Kalimantan. Itu dikepung dengan gerilya. Sekarang peran Iran udah nggak pakai itu, pakai drone. Pakai drone. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membangun intercept supaya kalau ada rudal masuk kita bisa tangkal. Atau dulu waktu di Pelabuhan Banten, kapal Belanda berlabuh lalu menurunkan pasukan berlarian ke pantai. Sampai masuk kota dikepung orang Indonesia kan dengan cara gerilya itu. Itu doktrin perang gerilya. Kalau sekarang nggak relevan. Kecuali kita masih punya wilayah-wilayah kontinental, wilayah darat, misalnya di Malaysia dengan Pontianak. Kalau benar terjadi perang itu, mungkin Kodam diperlukan di situ gitu. Ya misalnya kita negara kepulauan, tapi negara kepulauan. Yang ditambah angkatan darat mulu. Nah, itu jadi masalah. Kita nggak tahu. Iya. Nah, dugaan saya di dalam tentara juga ada pertarungan semacam itu, power struggle semacam itu. Angkatan laut, udara tuh mungkin sudah lama cemburu dengan angkatan darat. Gitu. Dan ini warisan Orde Baru. Warisan Orde Baru. Sengaja itu dipelihara konflik itu. Dalam angkatan darat juga, di dalam angkatan darat juga nggak monolitik, nggak seragam itu. Mungkin ada kecemburuan kepada Kopassus. Kenapa Kopassus selalu diberikan tempat-tempat yang strategis misalnya gitu kan, Panglima Kodam lah dan seterusnya gitu. Kostrat jarang misalnya, atau satuan yang lain gitu kan. Atau sekarang nih Agrinas gitu kan, atau proyek MBG, proyek itu saya dengar dari banyak perwira-perwira menengah di tentara itu juga, wah ini berat nih Bang, kita dikuasai oleh kubu ini gitu. Jadi saya kira situasi negara kita ini masih penuh dengan pertarungan konflik kepentingan di dalam itu. Nah, sekarang kembali ke topik NGO gitu. Kita mau meletakkannya di mana itu dalam konteks itu, meletakkan sebagai musuh. Kan enggak lah, ancaman apa sih? Kalau Andri disebut adalah LSM Kontras, LSM yang menerima dana George Soros atau triliunan itu, ya nggak mungkin pakai motor. Dimas di majalah Tempo di minggu lalu dia bilang terakhir ngobrol sama Andri, dia pengen punya rumah. George Soros itu di Indonesia sudah lama. Ya. Jadi George Soros itu pernah main ke Wakil Institute, diterima oleh Gus Dur. Oh ya? Iya tahun 2006, bisa di Google. Gitu loh. Jadi banyak sekali, bukan hanya George Soros, ada banyak sekali lembaga yang bahkan sejak Orde Baru gitu kan, itu memang secara internasional ada di Indonesia. Cuma zaman Orde Baru kan begitu ketat, begitu reformasi, banyak lembaga yang tadi memang punya visi besar tentang demokrasi, masyarakat yang terbuka, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ya itu masuk di Indonesia itu udah lama, itu bukan hal baru, bukan barang baru. Dan anggapan anti asing ya
sejak zaman Orde Baru. Ya, Padahal yang dana asing sering kan- transaksi sama asing itu ya pemerintah. Iya, gue pernah juga ngerjain stunting kan di bawah Setwapres itu. Ya juga duitnya banyak. bank. Dulu namanya video Ulta itu kan dia menyebut soal USAID segala macam. Coba tanya Ulta itu berapa misalnya Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia itu BNPT. Yang dibantu USAID. Iya, USAID berapa juta dolar misalnya. Iya, betul. Kementerian Keuangan juga pernah mengumumkan. Google aja Ya berapa. makanya belajarnya belum selesai. Iya, Mang. Jadi ini kayak apa ya namanya? Apapun masalahnya, ya NGO lah kambing hitamnya. Ya gitu. karena itu soal perspektif tadi. Perspektif. Manusia kan punya bias kognitif kan. Kalau dia udah nggak suka, punya sentimen negatif sama kelompok atau pihak tertentu, gitu, informasi yang mendiskreditkan pihak tertentu itu, padahal itu tidak benar, ya langsung diserap begitu saja. Jadi ya itu penyakit lama dan lazim diidap oleh mereka yang ada di kekuasaan. Iya. Lazim diidap. Padahal kan NGO-NGO yang dibilang apa itu mau yang dari mana lah, kalau zaman dulu USAID, ada Australian Aid, ada yang Jerman, ada yang Open Society Foundation-nya Soros tadi apa-apa. Lembaga-lembaga itu dapatnya berapa sih setahun? Dipakai modal bikin Kopdes nggak cukup. Ya banyak. Kok dianggap katanya apa? Katanya dianggap apa? Untuk menggulingkan presiden. Lah kalau triliunan bisa. Kalau kita dapat triliunan bisa. Iya kan? Kalau dana MBG Itu jadi saya kira emang ya orang nggak ngerti. Tapi namanya orang nggak ngerti itu gimana? Lihat jadi aja. kan ada level Imam Ghazali itu kan. Yang paling susah itu ngomongin orang yang nggak ngerti, tapi dia juga nggak tahu bahwa dirinya nggak ngerti. Ya udah dibiarin aja emang. Jadi mau diapain? Karena kalau dipikir mulu, kita yang stres Pak. Mengurangi indeks kebahagiaan kita. cuma masalahnya dia jadi wajahnya istana itu. Ya itu kan tipe orang-orang yang ABS gitu kan. Di kekuasaan kita kan dari dulu orang itu bukan asal bapak senang. Kayaknya Dia adjustment. Mau absen sama presiden. Tapi biasanya orang-orang ini kalau diajak ngobrol di belakang atau pasca menjabat, pendapatnya lalu berubah. Gitu. Pendapatnya lalu berubah. Jadi kelihatan kan orang yang memang berpendapat sesuai pikirannya sama yang berpendapat sesuai kepentingannya itu beda. Ya, bedanya bisa 180 derajat. Gitu. Iya. Ya, tapi ya Tapi kalau kita ngomong masalah gini terus kayaknya banyak masalah. Saya tuh udah kasihan sama Usman. Dia menekuni bidang yang advokasi hak asasi manusia. Gitu kan. Itu bidang yang sampai sekarang kalah terus. kalah terus. Jadi dia nggak dapat semacam kemenangan kecil. psychological reward gitu ya. Sehingga itu membuat otaknya itu bisa nggak pernah gembira itu. Saya khawatir gitu loh. Jadi Kan nyanyi sekarang. ya ini kalau saya kan milih slow living. Pokoknya kita percaya sama Pak Prap akan memajukan Indonesia gitu. Slow livingnya Syafiq ini pencitraan aja. Itu Di balik layar dia pusing dengan urusan NU terima konsesi tambah, urusan kuota haji, dia pusing itu sekali. urusan orang tua. Kita ini Bentar lagi kan mau tamar juga. Iya. Nah, Udah disiapin kan Mas panitianya? apanya? Panitia muktamar? Belum ada SK-nya. Belum ada. Oh iya, jadi sebelum ada SK-nya itu belum definitif. Dulu ada seorang Habib yang kayak Syafiq gitu. Hamid, ente ini untuk apa sih teriak-teriak terus? Ham, keadilan tuh kan. Apa sih yang siapa itu nggak ada gitu. Kalam dulu ente dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya itulah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Bahwa manusia itu sesungguhnya selalu dalam kerugian. Di dalam Al-Asr itu. Kecuali orang yang beriman. Tetap beramal soleh, beramal baik. Dengan ketakwaan, menyadari kehadiran Tuhan. Dan dengan kesabaran. Masya Allah. Dia langsung, ya Allah ya Rabbi. Langsung saya dicium-ciumin itu. Alhamdulillah, ternyata apa yang dilakukan Usman itu bersumber dari Quran. Tapi tahu nggak? Dia bikin band. Jadi bagian kompensasi agar muncul semacam kegembiraan kecil dalam hidupnya. Dia itu menghidupkan hobi masa remajanya. Bikin band sama teman-temannya. Dinamanya apa namanya? Usman and the Blackstone. Tahu asal Blackstone bahasa Arabnya apa? Apa itu? Hajar Aswad. Bayangkan sangat religius sekali. Sangat religius sekali. Kemarin baru cerita waktu bapaknya meninggal itu tahlilnya bukan cuma 7 hari terus jeda 40 hari. Ditahlil selama 40 hari full katanya. Wah, ngeri aja melebihi. Salah satu lagunya Usman and the Blackstone itu. Apa? Itu
ayat apa? Oh, ada ayat kursinya. Ada kursinya. Dari awal sampai Iya. akhir. Nah, jadi zaman Nggak ada. Nggak ada genre musisi manapun yang nyanyi dari awal sampai akhir satu ayat. Jadi ya ini nanti kita lihat ya. Lu perhatikan. Zaman remaja kan anak Jakarta gimana kuliah di Trisakti, gaul kan, gaul gitu kan, teman-temannya udah ngobrolin mobil walaupun dia nggak kuat beli mobil, tapi kan tetap kelas menengah Jakarta pak, kuliah di Trisakti. Itu kan kalau kita kan kuliahnya di IAIN, yang bayarnya entah cuma berapa itu, gitu kan. Terus Yayan tuh klimis, kelihatan miskin. Enggak. Kakak pertama saya juga Yayan. Terus begitu dewasa kan, dia kan pikirannya menjadi lebih modern gitu kan. Walaupun bapaknya kakeknya ini dia masuk Muhammadiyah pak. Oke. Masuk Muhammadiyah. Berharapnya Makanya lebih terbuka. mulai sering dalil lagi ingatan-ingatan masa lalunya. Nanti masa tuanya balik ke NU pak. Ngajak talilan mulu sama Abah Yasin. Betul. Ayah saya Perhatikan aja. Ayah saya itu pengasuh Masjid NU di Grogol Petamburan, namanya Al Ma'arif. Tapi dia juga pengasuh masjid milik Muhammadiyah, namanya Al Muhajirin. Oke. Di Grogol juga. Itu dikenal di Dr. Makaliwe, di Dr. Muardi. Itu seberangnya kampus Trisakti. Jadi saya masuk ke kampus Trisakti itu karena Bapak merasa dekat. Gitu. Dari situ. Selain dia sebenarnya, kalau kata abang saya namanya Abdul Malik, yang biasa dipanggil Iwan, dia bilang Bapak tuh sebenarnya meskipun dipersepsikan sebagai kiai di kampung, musuhnya komunis, sebenarnya dia tuh suka pikiran-pikiran komunis gitu. Oke. Jadi itu saya menemukan keblasterannya di situ. Karena banyak hal, misalnya peduli pada kemiskinan, menentang penindasan, melawan keberpihakan terhadap orang kolonialisme, kecil, keberpihakan kepada orang kecil, penyetaraan kepada perempuan. Kiri lah. Ya, Islam kiri lah. Kalaupun di Muhammadiyahnya Misbah, tuh ya. Muhammadiyah Haji Misbah. Kaumannya bukan kauman Jogja, kayak Dahlan, tapi kaumannya Solo. Nah itu, dan dulu di rumah banyak langganan ini dia, koran abadi. Kebetulan koran abadi itu dulu korannya Masyumi gitu. Jadi mungkin karena dia dulu di Masyumi, setelah itu pecah-pecah kan, jadi masa partai NU dan seterusnya gitu, dia mungkin jadi blasteran begitu. Dan dia itu mendirikan tapak suci di Bogor. Jadi ya itu Muhammadiyah lagi. Terus kakak saya Dewi Siti Fatimah dan Lukmanul Hakim itu sekolahnya dulu di Asia. Nah kakak saya yang pertama tuh yang Uin masih di Menteng waktu itu, dia di Gontor. Kakak saya yang berikutnya lagi tuh Ahmad Syarifuddin. Kalau yang pertama Ahmad Syarifuddin itu di At-Taqwa. Itu pesantren besar itu sebelum zaman Indonesia berdiri, itu milik pahlawan nasional itu. Jadi kakak saya itu dulu memang dididik sama bapak saya itu pesantren dan ambil kiri kanan, ambil tradisi NU maupun tradisi Muhammadiyah. Usman Hamid itu jauh dari Islam. Namanya aja Usman Hamid. Gimana? Bikin band namanya Usman and the Black Stone. Udah Muhammadiyah. Loh, Kiai Dahlan itu musisi, main biola dia. Iya kan? Sekarang Pak, Gus Dur itu penggemar Janis Joplin. Satu mobil sama dia kan. Ini dia ini. Diwawancari Pak. Diwawancarai isinya ngutip Quran sama hadis mulu. Kayak ustad. Ini melebihin saya. Gak ada musik band yang ngaji sambil digitarin kecuali Usman and the Black Stone. Makanya nanti tua-tua. Jadi itu mudah sekali dihafalkan. Makin religius, makin tua nanti balik ke NU Pak. Karena kalau orang NU itu tua, itu temennya masih banyak. Kalau di Muhammadiyah bingung Pak, gak ada ketemuannya. Ini nih orang NU ngejelekin Muhammadiyah. Bukan ngejelekin dong. Dalam sejarah itu selalu ada persaingan antara NU dengan Muhammadiyah. Termasuk harus kita buat gitu memang. Termasuk kita di dalam merebut pengaruh di dalam pemerintahan. Giran NU dapat jatah menteri dan seterusnya, Muhammadiyah disingkirkan. Giran Muhammadiyah dapat jatah, mirip juga. Nah, kita nih sama-sama susah ya. Padahal sama-sama susah. Padahal kita nih generasi muda, baik dari Muhammadiyah, dari NU atau dari Al Irsyad, dari lain-lain gitu. Ya kita harus mulai meninggalkan lah persaingan-persaingan. Saya termasuk generasi NU yang temennya Muhammadiyah banyak banget. Ya udah. Oh, masukin. Ya iyalah, itu kan dulu kan orang kayak siapa namanya ini Muslim Abdurrahman itu belok kiri belok kanan, dia ke NU iya, ke Muhammadiyah iya gitu kan. Banyak lah yang kita mencontoh Gus Dur lah. Gus Dur itu kan pergaulannya luas, kosmopolit. Dia mengambil tradisi berpikir dari mana aja. Dia lahir dari tradisi pesantren dan timur, kuliah di Baghdad juga seperti Al Azhar. Tapi juga Gus Dur meskipun kayak Safik nggak ada yang lulus. Makanya dia saling mengikuti Gus Dur, kuliah pun nggak dilulusin.
kita itu pede nggak lulus karena ada Gus Dur. Kalau nggak ada Gus Dur, kita itu pasti juga akan meluluskan diri, Pak. Tapi karena ada Gus Dur, kita pede bahwa nggak lulus itu bukan berarti ini. Kalau urusan sekolah saya lebih suka Kunto Wijoyo. Itu dia sampai Columbia. Ya, Cak Nur juga oke banget. Ya. Tapi ya itu cara kita ini Mas, memang. Ya, tapi kayaknya nggak perlu lama-lama ngomong Nggak masalah. Indonesia itu masalahnya banyak. Ngomongin negara. Indonesia ini masalahnya banyak. Kalau kita pikirin terus, yang sengsara kita, Pak. Iya, benar, yang nggak bahagia kita nanti sakit-sakitan, Pak. Kalau kita sakit-sakitan yang nanggung kita. Aduh, kita ini kalau dulu kan ada istilah revolusi memangsa anak sendiri. Jadi kalau teman-teman nonton film lewat jam malamnya ini ya, Usmar Ismail ya, ya kan? Wah itu kan tragis banget itu kan. Jadi dulu gerilyawan, begitu Indonesia merdeka, banyak gerilyawan itu jadi macam-macam, ada jadi pejabat, ada jadi guru, ada pegawai swasta, ada jadi preman juga gitu sesuai kemampuannya masing-masing, Pak. Nah ini anak ibaratnya mahasiswa, tapi karena zaman kuliah dihabiskan untuk ngelawan. Jadi relatif dia nggak punya skill yang memadai. Ini cerita pribadi, pribadi. Skillnya ngelawan. Akhirnya ya diajak kerja juga nggak betah juga, nggak biasa ngantor kan. Lontang-lantung. Nah, waktu ada jam malam, jadi Indonesia memberlakukan jam malam, dia ada di luar rumah, Pak. Akhirnya diteriakin sama aparat yang akhirnya ketembak mati. Padahal dia itu pejuang gerilyawan. Kita ini anak-anak reformasi, jangan sampai jadi korban reformasi memangsa anak sendiri. Makanya saya milih slow living. Sorry kalau soal skill, saya bisa bikin aplikasi teknologi. Asik. Saya bikin toko. Saya itu bikin toko online tahun 2007 sebelum ada Tokped dan Shopee, walaupun gagal, Pak. Karena kenalannya, kumpulannya sama Usman, bukan kenalan kumpulannya sama venture capital. Gitu. Bikin website, menulis dan segala macam. Banyak karya yang dihasilkan dan beliau bisa ngisi entrepreneur. Belajar dari kegagalan. Para nabi itu juga mengalami kegagalan. Saya hidupnya sebagian besar dari bisnis. Saya bukan dari lembaga. Iya kan? Betul. Kerjain project IT dan media dan macam-macam. Belum kita kemana-mana ini makin gak jelas omongannya. Kita udah obrolan, kita ketemu lagi di minggu depan.